Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas pengantar industri 4.0 tentang penggunaan AI dalam industri. Berikut anggota kelompok kami, saya Alfa Narifata. Saya Alexandro Del Piero. Saya Gifar Alfadria Putra. Pertama-tama mulai dari pengertian AI terlebih dahulu. AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin dan perangkat lunak untuk mensimulasikan kecerdasan manusia seperti belajar, bernalar, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. AI bekerja dengan menganalisis data untuk melakukan tugas kompleks, mulai dari mengenali gambar dan bahasa hingga menghasilkan konten baru dan memberikan rekomendasi cerdas. Penggunaan AI di industri. Yang pertama, manufaktur cerdas. AI digunakan untuk pemeliharaan prediktif guna mengurangi waktu henti produksi atau line stop. AI juga dimanfaatkan dalam pengendalian kualitas, robot kolaboratif, dan manajemen rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Aplikasi lainnya adalah perusahaan menggunakan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas administratif seperti manajemen inventaris, pengadaan, dan pelaporan kepatuhan. Dalam sektor medis, AI dimanfaatkan untuk proses pengembangan obat, peng- pengisian kembali persediaan rumah sakit, dan uji klinis. Kemudian manfaat penerapan AI dalam industri terhadap eksekusi DM atau safety, quality, cost, delivery, moral. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya manfaat penerapan AI terhadap SKCDM. Yang pertama itu safety, pemeliharaan prediktif. Dengan menganalisis data sensor, AI dapat memprediksi kapan alat produksi atau mesin akan rusak. Hal ini memungkinkan pemeliharaan dilakukan sebelum terjadi problem mesin yang dapat menyebabkan resiko kecelakaan kerja. Selanjutnya, optimalisasi dan pengurangan resiko. AI membantu mengurangi risiko operasional dengan mengoptimalkan alur kerja dan sistem produksi. Meskipun fokusnya lebih pada risiko finansial dan operasional, alur kerja yang lebih terprediksi dan terkontrol juga dapat meminimalkan insiden yang membahayakan pekerja. Selanjutnya, ada di quality, peningkatan pengendalian kualitas. AI berperan sebagai pembantu pengendalian kualitas untuk mencegah human error pada MP quality dan mencegah barang NG lolos. Selanjutnya, deteksi cacat otomatis. Teknik deteksi cerdas pada sensor dan algoritma komputer dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas deteksi cacat yang dapat mengurangi tingkat kegagalan. Selanjutnya, optimasi desain dan fabrikasi produk. Selain mendeteksi cacat, AI juga dapat menganalisis penyebab produk menjadi cacat, sehingga dapat mengoptimalkan desain dan proses fabrikasi untuk menurunkan tingkat penolakan produk. Baik, selanjutnya ada di cost. Otomasi tugas manufaktur. AI dapat mengotomasi tugas administratif dan non-produksi seperti pelacakan inventaris, penggandaan, dan pelaporan kepatuhan. Otomasi ini menyederhanakan alur kerja, mengurangi waktu henti, dan meningkatkan hasil produksi yang dapat menurunkan biaya operasional. Selanjutnya, peningkatan efisiensi rantai pasokan. AI membantu menyelaraskan pengadaan produksi dan logistik untuk mengurangi biaya operasional secara keseluruhan dan meminimalkan pemborosan. Baik, selanjutnya Selanjutnya delivery. ada dari Peningkatan perencanaan AI dapat meningkatkan peramalan permintaan, demand forecasting,
keputusan penggandaan, dan negosiasi dengan pemasok. Optimalisasi logistik. AI dapat mengoptimalkan logistik rantai pasokan, memprediksi gangguan, dan memastikan pengiriman dilakukan tepat waktu. Just-in-time deliveries. Selanjutnya, manajemen transportasi cerdas. Dalam domain transportasi, AI digunakan untuk memanajemen lalu lintas dan pengendalian kemacetan. Ini termasuk optimalisasi rute dan yang dapat membantu ketepatan pengiriman. Baik, selanjutnya. Dilanjut. Selanjutnya yaitu ada moral. Moral ini bisa meningkatkan keterampilan pekerja secara maksimal dengan menggunakan teknologi. Dan yang kedua ada kekhawatiran tentang keamanan kerja. Sama seperti dampak terhadap safety, peran AI dapat mengurangi kekhawatiran pekerja terhadap kecelakaan kerja dan dampaknya para pekerja merasa aman dan nyaman saat bekerja. Apa sih kelebihan AI itu dalam industri? Yang pertama, kelebihan AI dalam industri itu bisa meningkatkan keselamatan dan kualitas. Yang kedua, itu bisa menghemat biaya dan efisiensi logistik. Dan yang ketiga, yaitu bisa mempunyai keunggulan kompetitif perusahaan dibanding perusahaan yang lainnya. Dan apa juga sih kekurangan AI itu di dalam industri? Kekurangan AI dalam industri itu ialah yang pertama pastinya hilangnya kontrol manusia. Nah, dari hilangnya kontrol manusia ini, maka penting manusia untuk selalu memegang kendali penuh atas sistem AI. Dan yang kedua, ada isu privasi dan kepercayaan data. Penggunaan AI menimbulkan masalah kepercayaan dan kekhawatiran terkait privasi data, terutama ketika data pribadi digunakan untuk menganalisis perilaku seseorang. Dan yang ketiga, yaitu ada biaya investasi awal yang sangat tinggi. Ya, di mana penerapan AI ini membutuhkan investasi yang substansial, terutama dalam penelitian dan pengembangan serta pelatihan tenaga kerja yang baru. Jadi kesimpulannya adalah AI adalah teknologi transformasi industri yang meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas di dalam industri. Namun tetap ada tantangan, yaitu dengan adanya kurangnya kontrol manusia, keterampilan SDM, serta privasi data. Kesuksesan penerapan AI tergantung pada manajemen tenaga kerja, etika, dan kebijakan yang jelas. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum.